Shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali saat ini. Kita akan belajar Sekolah Sabat, pelajaran ketiga, triwulan pertama tahun 2023. Jalan-jalan ke kota Medan, singgah belanja di pasar Peringgan. Kalau hati ingin nyaman, percaya saja sama Tuhan. Saat ini kita telah bersama lovers kita yang tetap semangat. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, shalom pemirsa. Salam jumpa kembali untuk pelajaran ini. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Terima kasih Bu Tina. Shalom Ibu Rita, apa kabar? Salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali di pelajaran Sekolah Sabat. Bahagia tentunya kita boleh bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Belajar firman Tuhan menjadi dasar keimanan hidup kita. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Bu Rita. Bersama saya Dor Marina Stanggang, mari kita mengimani bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap setia kepadanya. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baik pemirsa, sebelum masuk pada pelajaran kita saat ini, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Tina. Kita berdoa. Oh Tuhan, Bapa di surga yang begitu baik kepada kami. Saat ini kami sudah bersatu, berkumpul di Zoom ini untuk mempelajari Sekolah Sabat. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, agar firman ini adalah menjadi kebahagiaan jiwa kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Tina. Baiklah pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, judul pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang 1 minggu ini, kontrak memberikan perpuluhan. Ayat intinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Meliaki 3 ayat 10. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam Kejadian 14, Abraham kembali dari misi penyelamatan Lot, keluarganya, dan orang-orang yang ditawan di Sodom. Oleh karena itu Raja Sodom sangat berterima kasih kepada Abram, dan ia memberikan kepadanya seluruh rampasan perang. Tetapi Abram tidak hanya menolak pemberian itu, tetapi ia juga memberikan 1/10 dari semua yang ia miliki kepada Melkisedek. Dan setelah pengalaman itu, Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu sangat besar di surga. Kejadian 15 ayat 1. Tuhan juga berkata, jangan khawatir, aku akan menjadi pelindung dan penyedia bagimu. Di sini ada kontrak atau perjanjian, kesepakatan antara 2 orang atau lebih mengenai hal-hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Marilah kita akan belajar bersama lovers kita. Kepada Ibu Erita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina, sahabat yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Pelajaran kita ini menarik, ya. Tadi Ibu Rina sudah sedikit mengulas bagaimana tentang, ya seperti judulnya, judul utamanya tadi, kontrak memberi persepuluhan. Saya akan menyampaikan ulasan saya pada hari Minggu tentang persepuluhan sama dengan 1/10. Baik, kontrak, ya, kontrak memberi persepuluhan. Kontrak di sini adalah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kemudian kira-kira di dalam kontrak itu apa yang harus dilakukan, ya, antara umatnya dengan Allah. Baik, namun saya kembali akan menyampaikan kapan peristiwa perpuluhan ini muncul. Tadi Bu Rina juga sudah mengulas
ya, ketika Raja Salem, ya, Melkisedek, raja pertama kebenaran. Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi, di mana melalui Melkisedek telah memberkati Abram. Sehingga Abram mengalahkan musuh-musuh atau raja-raja di timur dan menolong Lot. Dan dari peristiwa inilah Abram memberikan 1/10 dari seluruh harta benda hasil rampasannya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari kisah ini atau cerita ini, bahwa Allah terlebih dahulu memberikan berkatnya kepada Abram. Kita boleh mengingat, ya, peristiwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Jadi ada 2 peristiwa memang yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Namun yang kita bahas adalah peristiwa bagaimana Allah di dalam memberkati kita dalam kehidupan kita. Baik, mari kita baca Maleakhi 3 ayat 8 sampai 12. Kalau kita baca ayat ini, Alkitab menyatakan kepada kita, yang penting di sini adalah kita harus mengerti terutama bahwa semua yang kita miliki, yang Anda dan saya miliki, apapun itu adalah miliknya. Kalau saat ini di kantong kita ada uang, itu kita hanya dititipkan oleh Tuhan, ya, supaya kita gunakan. Nah, di sini poinnya. Sebab semua yang kita miliki adalah pemberian yang diterima dari Allah. Namun mungkin ya, bagaimana perpuluhan ini kita berikan. Sering menjadi pertanyaan bagi kita, apakah perpuluhan yang kita berikan itu dari seluruh jumlah yang kita terima, ya Ibu Rina ya. Apakah ketika kita misalnya menerima gaji, ya, contoh ya 1 juta, apakah 10% dari itu, ya, atau misalnya katakan seorang pengusaha ketika mendapatkan proyek besar, katakan nominalnya 500 juta, apakah 10% dari itu? Ya. Jawabannya adalah ya. Perpuluhan yang kita berikan harus dihitung atas semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi persepuluhan dapat diberikan atas setiap berkat. Kadang-kadang ada ya, misalkan ini pedagang atau dokter, katakan setiap minggu ya, mungkin sudah berkat-berkatnya itu sudah tertentu ya. Jadi bisa saja berkat apapun itu diterima, ya dikembalikan. Jadi ini kita bicara tentang konsep kemakmuran dan pemberian yang semuanya kita harus mengingat bahwa tuntutan Allah kepada kita harus mengingat bahwa Allah terlebih dahulu memberi dengan limpahnya kepada kita. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika Yesus mengaruniakan anaknya yang tunggal, menebus kita dari dosa kita, ada tawar-menawar di situ. Baik. Saya lanjutkan hari Senin. Di manakah rumah perbendaharaan itu? Baik, kita baca pada 2 Tawari 31 ayat 12 sampai 13. Jelas digambarkan di situ kalau kita baca bahwa di rumah perbendaharaan itu sudah diatur masing-masing pos-posnya atau kelompoknya yang bertanggung jawab dengan jenis-jenis persembahan persepuluhan yang diserahkan. Jadi kalau kita baca beberapa kisah ya di dalam Perjanjian Lama,
tentang pemberian persepuluhan ini, ada beberapa artinya tahapan-tahapannya. Kenapa akhirnya orang memberikan uang? Ya, waktu itu ceritanya karena kalau membawa misalnya hasil daripada ladang atau apapun itu, mungkin katanya ya ini pengaruh dari jarak ya, jadi sehingga uang ya perpuluhan. Baik, jadi tadi dikatakan kita berikan ke rumah perbendaharaan. Kita tahu rumah perbendaharaan itu adalah gereja ya, tempat di situ. Baik, kadang-kadang kita berpikir kalau perpuluhan ini boleh nggak kita berikan kepada seseorang yang memang membutuhkan ya, tapi jelas di sini disampaikan pada kita bahwa perpuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan. Selanjutnya hari Selasa tujuan pemberian persepuluhan itu. Pada Imamat 27 ayat 30 dan Bilangan 18 ayat 21 dan 24 dikatakan, karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, maka Allah menyatakan kepada kita apa yang harus kita perbuat dengan itu. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa perpuluhan yang kita berikan itu ya digunakan untuk menopang pelayanan Injil Kristus itu. Ya. Bahwa Allah menginginkan kepada dari kita perpuluhan itu digunakan untuk pelayanan itu, pelayanan Injil Kristus, memberikan pekabaran kebenaran kepada semua orang yang rindu akan kebenaran. Ya, jadi menopang pekabaran itu. Baik. Kemudian perpuluhan itu kita berikan untuk menguji kesetiaan kita dalam mengembalikan atau mengakses janji berkat nyata dari Allah. Kemudian apalagi Ibu Rina, ya, dengan perpuluhan itu ini menunjukkan suatu sikap kita, tindakan iman kita yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan pada perjanjian lama ya, bahwa tujuan utama dari persepuluhan adalah untuk menopang para pekerja pelayan, ya pelayan Lewi dan imam-imam besar itu. Nah ini yang boleh saya sampaikan untuk pelajaran hari Minggu, Senin dan Selasa. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Bu Irta buat penjelasannya. Marilah kita setia memberikan perpuluhan kita untuk Tuhan. Baik, pelajaran kita akan kelanjutkan kepada Ibu Tina, kami persilakan. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa yang diberkati Tuhan, penjelasan saya adalah hari Rabu dan Kamis. Dan ini tidak jauh dari penjelasan yang sudah disampaikan Ibu Erita. Jadi ruang lingkup daripada mengenai persepuluhan itu tidak terlalu lebar ya pemirsa. Nah saat ini judul yang ada pada hari Rabu adalah memberi persepuluhan dari pendapatan kotor atau bersih. Nah pertanyaannya, nah kenapa ini muncul pertanyaan ini pemirsa? Adalah hubungannya dengan pajak. Nah tentu pajak ini tidak semua terkena pemirsa. Karena untuk pendapatan tertentu saja yang kena pajak. Contoh, ini sebuah contoh ya, pendapatan yang cukup besar gitu ya. Untuk pendapatan kecil biasanya tidak terkena pajak. Nah, demikian. Baik, pemirsa yang diberkati, contoh adalah seperti wirausaha. Wirausaha tentu akan mengeluarkan dulu biaya-biaya untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, untuk itu baru dia akan menentukan pajak. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan memberikan persepuluhan itu sebelum pajak atau sesudah pajak? Nah, itu dia terhubung dengan pendapatan kotor atau bersih. Nah, pemirsa yang diberkati Tuhan, bagi sesuai dengan pengalaman, ya dikatakan sesuai dengan penelitian, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 mengambil persepuluhan dari seluruh pendapatan sebelum dikurangi pajak. Nah itu dia.
Ya, puji Tuhan, umat Advent melakukan yang benar. Ini diambil dari kisah seorang janda, pemirsa, yaitu janda di Sarfat. Tertulis di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Ketika Elia tahu keadaan janda ini, saya pun sampai sekarang cukup tidak mengerti. Pada zaman dulu, seorang janda sudah memiliki banyak sekali hutang. Ya, dikatakan begini, buatlah lebih dulu kepadaku sepotong roti bundar. Ya, bawalah itu kepadaku. Lalu setelah itu buatlah kepadamu dan anakmu. Lalu janda ini sempat juga mengatakan, Nabi, kalau itu kulakukan maka matilah kami. Tetapi karena janda itu mengetahui bahwa ini adalah utusan Allah, dia melakukannya. Lalu apa yang terjadi? Maka berkat-berkat melimpah-limpah diberikan kepada janda itu. Jadi dari konsep ini, pemirsa, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa persepuluhan itu, apapun keadaan kita, ya, apapun keadaan kita, apakah kita memiliki tanggung jawab, kewajiban yang lain, segala pendapatan itu kita harus berikan persepuluhan. Baik, demikian ya pemirsa. Mari kita lanjut kepada hari Kamis dengan judul sebuah persepuluhan yang jujur dan setia. Tadi sudah ada sangat disinggung oleh Ibu Erita. Jadi ini penjelasannya ya pemirsa. Bagaimana hitungan 1/10? 1/10 itu pemirsa adalah 10%. Ya, jadi sudah disampaikan tadi misalnya seorang pekerja memiliki gaji katakan 3 juta, maka persepuluhannya itu harus 300.000 ya pemirsa. Nah, ada dua. Jadi dari keterangan saya ini ada dua konsep yang tidak dipisahkan tentang persepuluhan ini. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 10% penuh dari pendapatan. Ya, itulah dikatakan persepuluhan. Lalu yang kedua, karena ada yang pernah saya juga dengar, persepuluhan itu dikatakan jujur apabila persepuluhan itu dibawa kepada rumah perbendaharaan. Nah, tadi kan sudah diungkapkan ya. Apa itu rumah perbendaharaan? Kita harus mengakui itu adalah gereja. Jadi pernah seseorang memberi persepuluhan itu terserah hatinya. Contoh, dia tergerak melihat ada satu anak gelandangan, ya tidak bisa sekolah, lalu persepuluhannya diberikan ke sana. Itu bukan disebut persepuluhan. Jadi pemirsa, di pelajaran ini sangat jelas dikatakan konsep persepuluhan adalah 10% dari pendapatan dan yang kedua dibawa ke gereja. Jadi persepuluhan adalah Allah gunakan untuk menyokong pelayanan ya, sama seperti Allah dan suku Lewi selama masa bangsa Israel kuno. Jadi inilah prinsip-prinsip persepuluhan pemirsa yang diberkati, yang jujur dan setia. Terima kasih Ibu Rina, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Tina buat penjelasannya yang sangat jelas. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Ada kontrak antara Allah dan manusia bahwa jika kita setia memberikan persembahan dan persepuluhan, maka Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, akulah perisaimu, akulah pelindungmu dan penyedia bagimu. Sungguh janji yang pasti bagi kita, percayalah. Jika semua persepuluhan dari jemaat kita mengalir ke dalam pembendarahan Tuhan, sebagaimana seharusnya, maka berkat-berkat akan diperoleh, sehingga pemberian-pemberian dan persepuluhan untuk tujuan-tujuan kudus akan berlipat 10 kali lipat, dan saluran antara Allah dan manusia
inilah kontraknya. Semoga kita setia dalam memberikan persepuluhan untuk Tuhan. Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai di sinilah pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa kepada Ibu Erita. Kami persilahkan. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kami boleh mendapatkan satu pelajaran yang indah, yaitu tentang perpuluhan. Kami tahu ya Tuhan, terlebih dahulu Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Kami tahu ya Tuhan, Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus telah menebus kami. Itu sebabnya ya Tuhan, ajari kami, tuntun kami, pimpin kami untuk boleh setia, jujur, memberikan perpuluhan, memberikan 1/10 dari berkat-berkat yang kami terima. Tuhan berkati seluruh pemirsa dimanapun berada, biarlah berkat kesehatan, berkat berlimpah boleh menjadi bagian para pemirsa dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan dosa kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Erita, terima kasih lovers, dan terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kami berharap tetap dukungan dari pemirsa untuk membagikan video pelajaran kita ini kepada teman-teman, sahabat kita, sehingga kita sama-sama memperoleh berkat. Baik pemirsa, sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.